satu hari dia nggak puasa tanpa uzur itu, dosanya belum kebayar, meskipun dia ganti dengan puasa setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tepatnya kita sudah berada di hari yang kedua di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa di hari ini dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya kita teruskan dari ibadah-ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan duduknya kita di Baitullah, rumahnya Allah ini, untuk membahas dan mengkaji daripada ilmu-ilmu syariat yang dikatakan duduk di majelis ilmu, yang bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Ada riwayat yang kedua, lebih utama daripada solat 100 rakaat, solat sunnah 100 rakaat. Maka di bulan Ramadan ini semua akan kita lakukan dari ibadah itu, duduk di majelis ilmu, kemudian kita membaca Al-Quran, kita kerjakan solat-solat sunnah sebagai rangkaian daripada mengisi dan menghidupkan daripada bulan Ramadan ini. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka pada setiap hari Rabu kita akan membahas yang dikatakan fiqhus shaum, hal-hal yang berkaitan dari hukum agama yang berhubungan dengan puasa ya. Karena kita sedang berada di dalamnya, banyak hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa yang harus kita ketahui. Takutnya dia melakukan sesuatu yang sebenarnya membatalkan puasa, namun dia anggap biasa, padahal dia udah batal. Nah, itu ya. Dan apa saja nanti yang berkaitan, baik itu yang berhubungan dengan kesunnahan-kesunnahan di dalam puasa ataupun berbagai macam puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Ahkamus shawmi. As-shawmu ta'tarihi al-ahkamul arba'atu al-wujubu wal-nadbu wal-karahatu wal-hurmatu. Wajib wa yakunu dhalika fi 6 halatin: shawmu Ramadan, shawmul qada, shawmul kafarah, as-shawmu fil hajji wal umrah badalan 'anil dhabhi fil fidyah, as-shawmu fil istisqa idza amara al-hakim, shawmun nadhar ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita masuk di dalam pembahasan yang pertama, membicarakan tentang hukum-hukum puasa ya. Nah, puasa yang sedang kita lakukan termasuk adalah puasa yang wajib ya, puasa di bulan Ramadan. Ahkamus shaum, hukum-hukum berpuasa. Hukum berpuasa, puasa dia memiliki 4 hukum. Ada puasa yang dikatakan puasanya wajib, yang kedua puasa sunnah, kemudian ada yang dikatakan makruh dia berpuasa,
Kemudian wal hurmah, ada yang juga dikatakan haram. Ya, haram dia berpuasa. Haram di sini ada dua pembagian, ada haram sah tapi puasanya. Ada yang kedua haram tapi tidak sah juga. Nah, ini ya. Nanti kita akan bahas atau mudzakarah satu persatu. Yang pertama, yang wajib. Puasa wajib itu apa aja? Kalau kita kan tahunya puasa wajib ya puasa Ramadan, ya itu. Sama itu lagi dah kalau bayar hutang namanya itu. Ya puasa qadha gitu, ya. Puasa wajib ada 6 macam. Yang pertama, shaumu Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, wajib dia. Maka orang yang sudah memenuhi syarat wajib puasa Ramadan, kalau dia nggak puasa, maka dosanya dosa besar, batal atau ngebatalin alias kagak puasa. Jam 12, jam 11 dibelok, ya, jangan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW memberikan satu ancaman keras. Jangan artinya apa ancaman ini? Jangan sampai kita macam-macam berani nggak puasa, padahal kita udah memenuhi syarat wajib. Man fattara yawman min Ramadan bi ghairi udhrin lam yaqdihi shaumud dahri wa in shama. Ancamannya apa kata Nabi di dalam hadisnya? Siapa yang fattara yawman, membatalkan puasanya sehari aja, nggak puasa sehari di bulan Ramadan, nggak puasanya karena apa? Bi ghairi udhrin, tanpa udhur. Udhur itu apa? Ada dua diantaranya, al-marad was safar, sakit. Yang sakitnya di situ memang udah payah banget, ya, sakit yang memang dia harus minum obat, harus, ya, sehingga kalau hidup obatnya juga udah teratur banget, ya. Dia merasa nggak mampu, nggak kuat kalau dia puasa. Ini biasanya orang yang memang udah naudzubillah lama terkapar di tempat tidur, ya. Bukan sakit cemen doang begitu sakitnya, ya. Perut emang kita belum makan dari pagi, sakit perut semuanya, ya. Apalagi perut emang dari pagi kalau puasa, ya, jam 5 dia ngomong sama temennya, dalamnya perut dari pagi belum kena, ya, lu tutupin pakai baju nggak kena nasi, gitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai nggak puasa, ya. Kata Nabi, siapa yang tidak puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur, nah, uzurnya diantaranya sakitnya yang ya sampai kadang udah saking payahnya dia nggak kuat, ya, lemes banget sampai gelap, lemes sampai gelap. Kalau lemes doang semuanya biasa, emang lemes lagi puasa, ya. Ini udah mau pingsan, nah, ya. Cuman kalau mau pingsan jangan pakai ngomong, gue mau pingsan nih, siapin dah teh manis. Nah, mesen tuh, nah, sekalian ke warteg aja sekalian, ya. Itu uzur sakit yang memang ya kita sakitnya itu bisa kita lihat, ya, nggak sembarangan, tidak digampang-gampangin. Wasafar, pergian jauh, ya, pergi jauh dalam jarak yang kira-kira 82 km, boleh lebih dikit, boleh kurang dikit. Itu namanya pergi yang jauh, musafir, ya. Musafirnya juga musafir yang baik, musafir yang tujuannya baik, silaturahim ataupun hal-hal baik yang lainnya untuk ibadah. Nah, itu namanya uzur. Ya, adapun kalau musafir pergi jauh kemana, misalnya ke Jawa Tengah, tapi mau masang togel di sono, ya, nah itu bukan musafir, ya. Nggak boleh dia batalin puasanya,
nggak boleh ya, karena dia bukan musafir yang dikatakan udzur. Lam yaqdihi shaumud dahri wa in shama. Nah, ini ancamannya. Maka satu hari dia nggak puasa tanpa udzur itu dosanya belum kebayar, meskipun dia ganti dengan puasa setahun. Kalah sehari, kata dia begitu. Ya Rinda, gue kalah nggak kuat banget Ramadan tanpa udzur, dia kalah. Entah gue ganti dah setahun. Kira-kira benar kata ucapannya ya? Yang sebulan aja dia kalah, gimana mau setahun ya? Tidak kebayar, belum ketutup dosanya, kesalahannya. Kenapa? Sengajanya di situ tuh yang Allah nggak suka. Bahasa lainnya kata Nabi dalam hadis ini, ente ganti setahun, berapa hari setahun? 365 hari. Kalah satu hari ganti 365, belum ketutup dosanya, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau ngapain dalam syariat? Kalau masalah ganti, kalah satu cukup satu. Lalu bagaimana supaya diampuni dan diterima taubatnya oleh Allah? Dia beristighfar, dia bertaubat. Nah itu. Kalau udah bertaubat, pernah ngerjain sekali, dia nyesel, dia bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ke depan Ramadan selanjutnya dia tidak akan ngulangin lagi. Nah, kenapa ada fenomena kok tiap Ramadan dia belok mulu tuh setangnya? Karena nggak pernah ada penyesalan, bahkan menjadi kebiasaan. Ya Allah, naudzubillah ya. Ini orang-orang munafik ya, tapi janganlah kita termasuk di dalamnya. Justru kita meningkatkan iman kita. Maka ayatnya dipanggil untuk orang puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian puasa tuh. Orang beriman, karena yang bisa melakukan puasa itu hanya orang beriman. Tapi kalau orang munafik tadi ada di rumahnya, dia nyaur bareng, tapi begitu jauh dari keluarga, dari tetangga, saudara kagak ada, dibelok, dia ngelihat kanan kiri, celana celingukan, kagak ada orang, nih jauh nih ya, rumahnya di Gang Haji Thohir, kerjanya di Priuk. Wah, kan bayang jauh, panas lagi katanya ya. Tenang aja dah, nggak ada orang, dibelok aja tenang, kayak nggak punya dosa. Ya Allah ya. Dalam satu hadis lagi ancamannya katanya, Nabi meriwayatkan, satu hari aku didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Tiba-tiba aku diajak oleh malaikat Jibril untuk menaiki satu bukit yang tinggi banget tuh, sampai Nabi berkata, Jibril, ya Jibril, aku nggak sanggup nih. Udah saking tinggi ya Pak, medan tebing itu tinggi banget dah, sampai Nabi katakan aku nggak sanggup ke atas ini. Lalu kata Jibril, tenang aja wahai Muhammad, aku mudahkan dan aku angkat engkau. Tuh. Rupanya apa? Begitu sampai melewati bukit yang tinggi itu, Nabi mendengar jeritan. Kalau beda teriak sama jerit. Kalau teriak ya teriak doang, teriak tuh bukan siksaan, tapi kalau menjerit siksa. Nabi mendengar jeritan dan tangisan dan bahkan suara yang sangat menakutkan dari orang-orang yang sedang disiksa. Lalu begitu sebelum sampai, Nabi udah dengar suara jeritan duluan. Begitu sampai melewati bukit, Nabi melihat orang sedang digantung siksaannya, pala di bawah, kaki di atas, ngocor, tahu ngocor, dari mulutnya, hidungnya, telinganya darah, digantung. Lalu Nabi berkata, siapa mereka wahai Jibril? Itulah mereka dari umatmu wahai Muhammad yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ancamannya itu, naudzubillah ya, naudzubillah itu di hari kiamat, di akhirat nanti, belum nanti di alam barzah. Naudzubillah, jangan sampai itu terjadi dalam diri kita, keluarga kita. Maka kita bentengin
diri kita, keluarga kita, anak-anak kita yang sudah memenuhi syarat wajib untuk menjaga puasanya. Puasa wajib yang kedua, shaumul qada, yaitu puasa qada. Apa qada? Membayar hutang, bahasanya begitu ya. Yang ketiga, shaumul kafarah, puasa membayar kafarah, seperti kafaratu dhiharin au qatlin au jima'i Ramadan ya, membayar kafarah puasa, puasa 3 hari ya, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, seperti puasa itu, orang yang berjima membatalkan puasa lagi di Ramadan, numpuk ya, siang-siang numpukin bini berjima di bulan Ramadan, puasanya batal, dia wajib ganti dan dia wajib bayar kafarah. Nah, kafarah itu kan diantaranya ya puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian kalau nggak sanggup kasih ya makan likulli 60 fakir miskin likulli yaumin muddun ya. Kemudian atau kalau tidak maka dia melakukan itu sampai batas waktu kemampuannya kalau saat itu dia belum mampu ya. Yang keempat, as-shaumu fil haji wal umrah, puasa wajib. Yang wajib nih puasanya, hukum nih, puasa ketika haji dan umrah karena melakukan satu hal yang bisa menghilangkan kesempurnaan ibadah haji dan umrahnya. Anil dzabhi, ya, dia nggak bayar fidyah, maka diganti dengan puasa. Seperti orang yang pergi haji, hajinya pakai haji tamattu, nah, itu haji tamattu, maka dia harus bayar fidyah. Kalau dia nggak bayar fidyah, maka puasa 10 hari, 3 hari di sono di Mekah ya, 7 harinya di tanah airnya. Yang kelima, puasa wajib as-shaumu fil istisqa. Mungkin baru tumben dengar, puasa dalam rangka sebelum sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat minta diturunin hujan, minta sama Allah supaya diturunkan hujan. Kalau memang hakim pemerintah yang adil ini memerintahkan puasa gitu. Karena boleh puasa, mau sholat istisqa boleh kagak. Tapi kalau kata pemerintah wajib puasa, maka harus puasanya itu. Tuh, maka kalimatnya idza amaral hakim. Jadi nggak mesti, nggak harus juga kalau mau sholat istisqa puasa dulu, enggak. Lihat pemerintahnya, lihat kalau memang di situ ada anjuran pemerintah mau sholat istisqa nih, maka puasa dulu sehari. Nah, maka wajib puasanya. Seandainya nggak ada anjuran untuk puasa, maka kita boleh sholat istisqa aja udah. Nah, itu ya. Yang terakhir, shaumun nadri, nazar. Nah, puasa nazar. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, maka insya Allah saya akan berpuasa karena Allah. Nah, itu namanya nazar. Nazar itu jadi dan ditulis sebagai tanggungannya dia dan harus dia tunaikan nanti kalau sudah dia lafazkan. Dilafazin, tahu, disebutin. Kalau masih dalam hati doang, itu belum nazar namanya. Lalu pengen dalam hati doang, tapi belum disebutin, nah belum nazar. Ya, nazar itu janji kepada Allah. Ya. Tapi nazar ini khusus untuk kebaikan. Ya. Ntar kalau saya sembuh, nganggap dangdut dah. Nah, itu bukan nazar. Ya. Itu maksiat namanya. Yang kedua, puasa sunnah. Nah, ini macam-macam nih puasa sunnah. Wa huwa al-aslu fihi wa yanqasimu ila 3 aqsam. Nah, puasa sunnah apa saja? Ini namanya muzakarah, Pak. Kita ingetin. Oh. Yang pertama, ma yataqarraru bi taqarruris sinina. Jadi puasa sunnah itu macam-macam. Ada yang tahunan, bahasanya begitu. Jadi bukan kontrakan doang, ada tahunan. Puasa ada
ingetin tuh, ya. Jangan kontrakan doang, puasa ada tahunan, setahun sekali, ya. Ada yang bulanan, ada yang mingguan. Kontrakan teman nggak ada yang mingguan, ya. Harian, ya. Nih, yang pertama, ma yataqarrar bi taqarruris sinin, puasa sunnah yang dia diulang-ulang, artinya disunnahkan ketika setiap tahunnya. Ka shaumi yaumi Arafah, seperti puasa sunnah atau puasa hari Arafah. Maka maksudnya apa? Dikatakan puasa tahunan ketika saat itu, tahun itu kita mendapati ini puasa Arafah misalnya, jangan ditunda, jangan pakai tahan-tahan. Kalau memang kita sanggup, kita kerjain, sebab tahun besok belum tentu kita masih hidup, karena dia cuma datang setahun sekali, gitu. Puasa hari Arafah. Wa Tasu'a, ya, puasa Tasu'a ini bulan Muharram. Tasu'a, Asyura wal Hadi Asyar, ya. Sunnah puasa 9 Muharram disebutnya Tasu'a. Asyura, puasa Asyura 10 Muharram, 11 Muharram, 9, 10, 11. Kenapa disebutin 3? Itu yang paling afdal kalau orang mau puasa Muharram. Ada 9, 10 boleh, 10, 11 boleh, yang paling bagus 9, 10, 11, itu maksudnya. Makanya disebutin 3. Yang paling bagus banget ya dari 9, dari hari pertama sampai 1 bulan. Bagusan lagi sebulan. Nah, kalau nggak bisa dari 1 sampai 11. Nggak sanggup 9, 10, nggak sanggup 10, 11. Nah, nggak sanggup, naik lagi tadi, tambahin sebenarnya 9, 10, 11. Mentok kata Ustaz Amir, 10 aja gimana ya, masih mending dah, ya, daripada kagak, gitu, ya. Kemudian wasittin min Syawal, puasa sunnah 6 hari dari bulan Syawal. Nah, ini besok habis Ramadan, selesai Ramadan, 1 hari Idul Fitri. Nah, selesai langsung, itu yang memang bagusnya kalau mau dikatakan nih. Wal afdal kaunuha muwaliyatan li Ramadan, ay ba'da yaumin idi mubasyarah. Memang ada yang nanya kadang, yang paling bagus bagaimana tuh, San? Habis Lebaran langsung tuh 6 hari, itu paling afdalnya. Kalau memang nggak bisa, nah pokoknya selama masih bulan Syawal nyicil dah, ya, sehari puasa, seminggu libur, ya. Yang untung hitungannya 6 hari itu masih di bulan Syawal, ya. Ini kan cara yang macam-macam yang kita mampu, ya. Ada yang udah biasa habis puasa, habis Idul Fitri langsung 6 hari, nah itu udah enak banget dah. Nah itu kelas berat nih saat, sebab kita bukan kayak di Jawa begitu. Kalau di Jawa itu pada puasa, kenapa? Lebaran ada makan tupatnya seminggu setelahnya, nah, repot kita. Kalau di Jawa, kalau lagi di Jawa boleh, ya. Jadi yang kalau emang belum punya bini orang Jawa, nah cari dah, ya. Kalau bisa jadi puasa sunnah di sono, ya. Nah, itu fadilahnya seperti puasa setahun, ya. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari, maka seperti kana qasiyamid dahri, puasa setahun. Wal ashhurul hurum, kemudian bulan-bulan mulia. Nah, bulan-bulan mulia yang mana itu? Ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu bulan-bulan Muharram atau bulan-bulan mulia, ya. Wal ashril awal min Dzulhijjah. Nah, kemudian 10 hari pertama selain Idul Adhanya di bulan Dzulhijjah.
Zulhijjah itu puasa-puasa sunnah yang datangnya tahunan, ya, setahun sekali. Yang kedua, ma yataqarrar bi taqarrur syuhur. Nah, sekarang yang datangnya bulanan. Ka'iyamil bid, seperti puasa hari apa itu? Ayyamil bid. Hari bid, hari-hari putih. Hari-hari putih apa tuh? Wahia 13, 14, 15 dalam setiap bulannya. Kenapa bid? Putih terang. Begitulah sempurnanya cahaya bulan purnama. Cahaya bulan purnama puncaknya sampai malam 15. Karena terang maka putih warnanya. Terang itu, maka disebutnya ayyamil bid. Tapi ada juga sunnah puasa ayyamus sud. Lawannya putih apa? Hitam. Ada puasa hari hitam. Ya, kalau putih kata puasa mutih. Orang tirakat lain lagi tuh, ya. Puasa hitam gelap, ilegal katanya. Bukan, ya. Nah, hitam kenapa? Itu sud itu artinya hitam, ya. Yaitu tanggal 28, 29, 30 di akhir bulan. Kalau bid pertengahan bulan 13, 14, 15, ya. Ada yang nanya pernah, kenapa? Kalau Zulhijjah kan ada 11, 12, 13 tasyrik itu namanya. Tasyrik, ya. Tasyrik itu nggak boleh puasa, haram puasa. Itu yang 13 itu kan kita mau puasa tuh, kalau 13 di bulan biasa kan puasa bid. Gantinya di mana? Maka ngambil yang ke tanggal setelahnya, 16-nya. 14, 15, 16. Paham nggak? Kan tuh kalau hari Idul Adha kan 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12, 13 ayyamut tasyrik, gitu kan? Kan nggak boleh puasa, haram, ya. Nah, ada 13 kan di belakang ujungnya itu. Nah, biasanya kalau tiap bulan dipuasa tuh tanggal 13. Kalau bulan lain, nah ini nggak bisa, maka diganti jadi 14, 15, 16. Seperti halnya kayak begini nih. Puasa akhir bulan, ya akhir bulan, tapi ingat ya, akhir bulan Komariah, bukan Januari, Februari, Maret, bukan, ya. Ini bulan Komariah, akhir bulan, yaitu dengan ayyamus sud, ya. 28, 29, 30. Seandainya bulannya cuma sampai 29, nah diambil mana tuh yang satu lagi? Tanggal 1-nya. Jadi kalau kan bulan Komariah itu bisa 30, bisa 29. Kalau pas 29 berarti kan 28, 29, 30 kagak ada. Ambil satu di bulan selanjutnya. Nah itu, ya. Nah, kenapa dinamakan sud, hitam, gelap? Itulah ketika akhir bulan udah nggak seperti malam purnama, jauh, cahaya udah gelap. Kalau udah gelap warnanya apa? Gelap, hitam. Nah, itulah, ya. Nah, tapi ada hikmahnya katanya. Di sini dikatakan tazwidu syahar bil ibadah. Kenapa ada puasa sunnah ayyamus sud, akhir bulan? Yang pertama hikmahnya menambah akhir bulan itu dengan ibadah. Artinya jangan kasih kendor, gitu. Ada kan tuh kadang di meme WA, ya, jangan kasih kendor, gaspol. Ya, kalau duit katanya kan akhir bulan udah habis tuh. Nah, ibadah nggak kayak duit, ya. Kalau ibadah akhir bulan kencengin tuh, tazwidus syahar bil ibadah, menambah akhir bulan dengan ibadah. Nah, itu. Yang kedua, apa tujuannya itu puasa akhir bulan sud, ya? Talaban likashfi sawadil qalbi. Maknanya tujuannya apa diantaranya? Untuk membuka kehitaman hati kita, gelap-gelapnya hati kita, kusut-kusutnya hati kita, busuk-busuknya hati kita, ini hitam-hitamnya hati kita, supaya hilang diantaranya puasa akhir bulan. Kan gelap tuh akhir bulan tadi. Nah, jangan sampai juga hati kita hitam, maka gimana? Puasain. Nah, itu maknanya kata ulama, ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga hati kita.
Selanjutnya yang bulanan dah. Ini yang mingguan. Ma yataqarrar bi taqarruril asabi, yang datangnya setiap pekan, yaitu puasa sunnah Senin dan Kamis. Sebagaimana hadis Nabi, tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis, disodorkan, diangkat amal kalian mingguan. Setiap pekan amal kita dibawa sama malaikat, dihadapkan ke hadapan Allah. Berapa kali? 2 kali. Kapan? Hari Senin dan hari Kamis. Maka itulah jawaban Nabi waktu Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Kata Nabi, pada hari Senin itulah amalku diangkat. Maka aku senang amalku diangkat, aku lagi puasa. Lagi disodorin nih hari Senin. Ditanya sama Allah, si fulannya lagi ngapain? Lagi puasa. Coba kalau ditanya, si fulannya lagi ngapain? Mancing. Jorogen aja sekalian, gitu. Puasa, ya. Hari Kamis juga Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah kau berpuasa hari Kamis? Pada hari itu juga amalku diangkat dan aku senang, aku pengen amalku diangkat. Wa ana shaim, sedangkan aku lagi puasa. Yang mampu silahkan, alhamdulillah, ya. Selanjutnya, wa afdalu siyamin nafli. Ada juga puasa yang modelnya let-let atau let-let, selang-seling. Namanya puasa Nabi Daud. Itu ada, jadi bukan bikinan sendiri, puasa Nabi Daud. Masuk ke hukum yang ketiga, puasa yang hukumnya makruh. Pada wajib udah, sunnah udah, ini yang makruh. Mungkin banyak yang bertanya kadang-kadang, yaitu apa? Kapan puasa itu makruh? Ifradu yaumil jum'ah awis sabti awil ahad. Lihat, nih yang mungkin bertanya, kalau puasa hari Jumat gimana? Puasa sunnah hari Jumat. Nah, makruh puasa hari Jumat, cuma Jumat doang. Jadi makruh mempuasakan dari salah satu 3 hari ini cuma sendirian dia. Hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, jadi puasa Jumat doang nggak boleh. Kalau mau Jumat ame Sabtu gitu, dibarengin sama sebelum atau setelahnya, atau Kamis Jumat. Ya, jadi kalau puasa Jumat doang, puasa sunnah nggak ada urus-urusan, karena kan yang sajudul ayam saat begitu orang kadang-kadang kan pahamnya. Ini hari yang mulia, ya kan pengennya kita mulain dengan puasa. Bagus, tapi jangan Jumat doang, ya. Apa? Barengin dengan yang lain. Ini tiga-tiganya hari Id. Jumat hari Idnya kita, umat Nabi Muhammad. Sabtu siapa? Yahudi. Ahad Nasrani. Maka Nabi rata tuh adil. Lihatin Pak, kalau Nabi sentimen umatnya doang, kan puasa apa itu? Hari Jumat, puasa ada Jumat khusus, nggak apa-apa sendirian. Enggak, Nabi dengan sifat keadilannya, coba lihat, samain nih tiga-tiganya, jangan puasain sendirian. Kalau mau puasain, barengin dengan setelah atau sebelumnya. Jadi puasain cuma hari Jumat aja itu hukumnya makruh. Kalau mau Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Sabtu doang juga nggak boleh. Gimana? Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad. Gitu. Ahad doang nggak boleh. Bolehnya gimana? Sabtu Ahad atau Ahad Senin. Paham tuh ya? Nah itu. Itu keterangannya seperti itu. Lihat di sini. Fal Jum'atu 'idul muslimin, was Sabtu 'idul yahud, wal Ahad 'idun nasara. Walau sama yawmaini minha aw kullaha fala karahata illa ifrada hina idzin. Jadi makruhnya itu karena menyendiri ini itu. Satu puasanya sehari doang itu. Kalau paling bagus lagi mau puasa Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad itu.
Jelas ya tuh kira-kira. Jadi kalau masih ada pertanyaan, puasa Jumat doang nggak boleh, mau barengin sebelum atau sesudahnya. Wa shaumud dahri, ini yang makruh, puasa terus-terusan, puasa mulu. Oh, bagus ya. Itu seperti sahabat Nabi namanya Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili waktu pernah ketemu Nabi, badannya sterek, gemuk. Begitu nggak lama berpisah dengan Rasulullah bertahun-tahun, ketemu lagi sama Nabi, badannya udah kurus. Nabi tanya, "Hai Abu Umamah, apa yang terjadi kepadamu?" Kata Abu Umamah, "Ya Rasulullah, semenjak aku berpisah denganmu, aku enggak nafsu makan. Maka aku jadikan itu sebagai puasaku." Tapi redha, ikhlas, bukan kepaksa. Nah itu boleh. Tapi yang bikin makruhnya apa? Kalau jadi menghilangkan sesuatu yang sunnah. Gara-gara puasa tiap hari nggak mau kemana-mana, aku puasa mulu dah, nggak silaturahim dah, lemes. Tapi suruh puasa, itu makruh ya. Jadi boleh kalau memang normal, tahu normal, biasa aja. Oh ini udah biasa dah, alhamdulillah. Kadang ada saudara-saudara kita tuh yang puasa tiap hari dan dia luar biasa, bahkan ngangkat barangnya kuatan dia. Nah, kita pengen begitu tuh, puasa jadi semangat. Nah, kalau kita dikit-dikit puasa baru sehari aja, kalau kata orang Betawi tenge, tahu tenge, anak kecil cemen namanya, lebay ya. Ini ada tuh yang puasa kuat, nah semangat normal, ibadahnya rajin, kuliah subuhin, nah itu boleh, itu cakep banget. Tapi seandainya ada seseorang yang puasa setiap hari lalu menjadi hilang hak-hak kewajibannya, apalagi biasa sholat jamaah nggak jamaah, biasa silaturahim nggak silaturahim, atau sunnah-sunnah yang lainnya jadi nggak dikerjain, nah jangan ya gitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih panjang emang, mengenak mang kalau nurutin ngaji enak banget ya. Yang terpenting insyaallah ini menambah kekuatan ilmu syariat kita ya. Kita belajar di sini jangan buat kita doang Pak, ajarin diri kita nih. Nah lagi Ramadan ngapa-ngapain ya. Tadi gue belajar nih Ustaz apa ya, tentang puasa. Lu duduk dah bentar. Ada puasa itu macam-macam, ada yang tahunan, oh kayak kontrakan Bang, ada begitu ya. Ada yang bulanan juga tuh kan, bener katanya ada kontrakan ya. Udah dengerin aja dah, ngobrol mulu gue mau jelasin gitu. Nah, bilangin, ajarin ke bininya ya. Jadi insya Allah nempel ilmu kita, makin nancep, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang mau bertanya dari jamaah, silakan ya. Salah bayar mood untuk orang yang sakit itu sebaiknya itu bayar mood itu langsung bayar hari itu atau dikumpulin dulu setelah sebulan baru dibayar, itu kan ada ini juga. Terus untuk orang yang sakit bayar mood itu nanti setelah Ramadan itu dia wajib bayar atau tidak. Terus bagaimana kalau orang yang memang tidak mampu sama sekali untuk membayar itu, apakah ada yang lain-lain? Ya. Yang dipertanyakan ketika Ramadan ini kan puasa wajib, lalu ada orang-orang tua kita yang nggak mampu untuk berpuasa ya, nggak sanggup, lemah untuk puasa, maksudnya nggak mampu di sini lemah, maka likulli yaumin muddun, setiap harinya langsung dikeluarin, setiap harinya langsung dikeluarin. Ini hari ini nggak puasa nih, langsung keluarin dah pagi-pagi, nggak banyak, minimalnya likulli yaumin muddun. Mud itu kecil, apa tuh, dikit ya, dia nggak sampai seleter. Ini minimal, kalau mau ditambahin cakepan lagi ya. Mud itu likul, satu harinya, setiap harinya satu mud ya, satu mud arba'atu sok ya, itu seleter kurang ya, seleter kurang, jelas ya. Jadi keluarnya setiap harinya itu cukup, udah nantinya udah nggak bayar lagi, nggak usah. Jadi bagusnya setiap harinya itu ya teman-teman. Yang pertama ya,
hutangnya yang kemarin tetap masih ada hutang puasanya, kemudian dia harus membayar fidyah. Atau fidyah itu sama tadi ukurannya 1 harinya 1 mud. Ya, berapa ya? Berapa hari itu dia utangnya kemarin? Misalnya 3 hari atau 7 hari. Ya, utang puasanya tetap ada, tetap harus bayar. Ntar habis Ramadan yang ini nih dia bayar utang yang Ramadan dulu, gitu, ya dibayar. Seandainya yang tahun itu ada juga, sekalian juga dibayarkan. Nah, kemudian dia juga harus membayar kafaroh ataupun mud atau fidyah, ya setiap harinya. Sama. Berapa hari kalanya yang dulu tuh, yang dia belum bayar kan? Nah, 3 hari berarti 3 mud, gitu aja. Dia bayar fidyahnya itu untuk ketelatannya, karena dia belum bayarnya itu. Adapun puasanya tadi tetap harus dibayar nanti, ya selesai Ramadan, ya. Jelas, ya. Jadi ada 2 kewajiban, dia puasa, utangnya harus bayar nanti, kemudian bayar setiap harinya 1 mud, itu aja udah jelas, ya. Kalau dia sakit tidak puasa lagi tuh kan sakit hari biasanya tuh dia udah nggak mampu gitu, udah memang sakit parah gitu. Hari apa? Hari setelah Ramadan, orang itu sudah memang tidak mampu untuk ini itu di puasa. Selesai Ramadan Yang sakit nih ya. Iya tadi. Nah, dia memang sudah tidak mampu lagi puasa. Itu dimaafkan ya. Iya. Nah, ada lagi memang orang yang sudah ada yang nggak mampu banget sama sekali. Ya. Itu yang disebut la yurja bur'uh. Ini sakitnya nggak bakal sembuh. Nah, itu udah nggak ada hukum, nggak ada kewajiban dia, nggak ada kewajiban puasa, nggak wajib udah puasa. Jadi kalau yang nggak mau puasa, kudu stroke dulu kayak model begitu. Yang nggak puasa udah enak lah. Cuman udah situ aja udah nggak sembuh udah. Ya, mau begitu kagak kan gitu. Jadi ada itu Bang, ya, yang tidak ada kewajiban puasa Ramadan termasuk kalau memang udah penyakitnya ini parah banget udah. La yurja bur'uh, nggak diharapkan kesembuhannya. Nah, itu jadi dia nggak perlu bayar mud, kan? Nggak perlu bayar mud. Kalau memang udah nggak mampu banget, tapi kan itu kan nggak ketahuan tuh model-model penyakitnya. Kadang ada yang masih mampu, ya, ada yang masih mampu dia mau puasa juga, ya, atau ada, nah enak ah nggak bayar juga nggak apa-apa, itu sedekahnya dia, cakepan lagi, ya. Ini bagi orang yang udah nggak mampu banget untuk melakukan ibadah puasa karena sakit yang parah gitu, ya, jelas, ya. Nanti ada keterangan selanjutnya akan saya tambahkan pada kesempatan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman hari Jumat subuh, ya, insyaallah di Masjid Al-Mukhlisin Ustaz Amir Mahmud. Sekalian. Oh, ya, apa ntar Jumat aja kali. Umumin. Ya, ini Pak, lagi untuk yang hari Ahad subuh di Masjid Nurul Madinah, insyaallah akan ada sahur bersama. Nah, nanti kata Bapak Haji Madani mungkin bisa mendaftar dulu sebelumnya untuk data doang. Jadi kita disiapin berapa bungkusnya gitu, ya, buat sahur berapa orang gitu. Insya Allah, ya. Oh iya, Rabu. Ini kan Rabu nih, Rabunya itu lagi di Masjid Al Hidayah, Gandaria, ya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.